Halo Record, kembali lagi bersama aku di Drag Out. Dan terima kasih buat kamu dan kamu karena telah mengklik video ini. Nah, senang banget rasanya aku kembali menemani malam Jumat Anda. Nah, malam Jumat ini aku akan menghadirkan kisah horor yang pernah ngetrend di zamannya. Nah, sebelum kalian mendengar ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan video menyeramkan dari Drag Out. Nah, seperti apakah kisahnya setelah yang satu ini? Nah, buat teman-teman Record nih, jangan lupa selalu stay di rumah dan selalu lakukan aktivitas yang bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa nonton video ini. Nah, buat teman-teman Record yang masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu gunakan masker, bawa hand sanitizer agar kalian selalu mendapatkan perlindungan saat kalian berada di luar. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang 6 cerita horor yang pernah ngetrend di masanya nih. Nah, buat kalian para pecinta misteri dan para pecinta kisah-kisah horor, kisah ini cocok banget buat kalian untuk menemani malam Jumat yang penuh dengan misteri. Oke, langsung saja kita ke cerita pertama. Nah, cerita ini mengisahkan tentang Rumah Eyang Jogja. Nah, kisah ini pertama kali dikenal oleh masyarakat karena akun YouTube milik Raditya Dika mengupload sebuah video yang menceritakan tentang rumah Eyang milik temannya ini. Nah, cerita ini menjadi booming dan menjadi viral karena ternyata rumah Eyang Jogja tersebut menyimpan kisah-kisah misteri yang belum terungkap. Nah, dan baru terungkap kembali setelah orang-orang menceritakan kembali kisah tersebut. Nah, seperti apa sih kisah rumah yang katanya penuh dengan hal-hal mistis dan kejadian-kejadian aneh di luar nalar? Nah, awalnya kisah ini diceritakan oleh teman Raditya Dika bernama Mister. Nah, Mister ini pada saat ia ingin melanjutkan perkuliahan, ia harus memilih tinggal di rumah eyangnya. Nah, rumah ini sudah 10 tahun tidak ditinggali oleh orang. Kebayang nggak lu, rumah besar yang nggak ditinggali orang selama 10 tahun? Nah, udah kebayang nggak? Pasti udah ada yang ini kan, udah ada yang huni rumahnya. Nah, jadi pada hari pertama ia akan tinggal di rumah tersebut, ia merasa bahwa hari ini belum pas untuk ia tinggal di rumah tersebut. Jadi pada hari itu ia menelpon sepupunya yang masih juga berada di sekitaran Jogja untuk menjemput dia di rumah tersebut, dan pada hari itu ia menginap di rumah sepupunya ini. Nah, hari kedua setelah ia melakukan pembersihan di rumah itu yang telah menemukan beberapa kamar yang sudah dibersihkan kembali, ia kemudian memberanikan diri untuk tinggal di rumah tersebut. Dan pada malam tersebut, pada saat ia sudah mulai berbaring di ranjangnya, ia kemudian mendengar suara. Pada hari pertama ia sudah disambut dengan suara-suara gamelan. Konon katanya orang Jogja mengatakan apabila kita bertamu atau datang ke Jogja terus kita mendengar ada suara-suara gamelan, itu tandanya penghuni-penghuni Jogja atau orang-orang yang tidak terlihat di Jogja itu menyambut kita. Nah, tanya itu, nah karena dia penasaran dari mana sumber dari si suara gamelan ini, ia kemudian menuju pintu dan membuka pintu. Namun setelah ia membuka pintu, dia tidak menemukan adanya orang-orang yang lagi memainkan gamelan tersebut. Nah, setelah ia kembali menutup pintu, suara itu kemudian terdengar lagi nih. Nah, jadi menurut dia, oh ya udahlah, mungkin ya dia kayak berpikir ya mungkin itu perasaannya saja. Nah, karena hari selanjutnya karena ia merasa takut, dia kemudian kembali ke tempat beberapa bulan ia belum masuk kuliah, ia kemudian kembali ke
Jakarta nih. Nah setelah kembali dari Jakarta kemudian ke Jogja lagi, dia kemudian sudah ditemani oleh salah satu temannya. Nah pada saat temannya sudah ada di rumah itu, nah kondisinya gini nih, pada saat itu sudah maghrib. Nah terus mereka sudah masuk ke kamar masing-masing. Nah tapi ternyata pada saat mereka masuk ke kamar masing-masing, mereka sudah mulai aneh dengan situasi yang ada di rumah itu. Kemudian mereka kembali keluar dari kamar masing-masing dan berinisiatif untuk tidur sama-sama. Nah, jadi temannya si Mister ini kemudian tidur di kamarnya si Mister yang milik almarhum eyangnya. Nah, pada saat itu mereka sedang berbincang-bincang sambil jendelanya ini dibuka jendelanya. Nah, kalau jendela dibuka itu kan udara masuk nih, apalagi kan Jogja kan terkenal dengan udaranya yang sejuk dingin. Nah dibukalah itu jendela dan mereka kemudian mulai berbincang-bincang tentang, wah ternyata kita ketemu lagi, yang dulunya kita satu sekolah akhirnya kita satu kampus lagi. Nah tidak lama setelah itu kondisi ruangan mulai panas, padahal jendela ini masih kebuka loh. Jadi suasana dan situasi dalam kamar itu sudah mulai agak panas. Nah dan mereka kemudian mematikan lampu dan mencoba untuk tidur. Setelah mereka bercoba untuk tidur, mereka mendengar ada suara yang gedruk-gedruk gitu, kayak suara tikus yang lagi lari-lari. Tapi tikusnya nggak ada. Jadi apakah itu? Ya, terus diamin lah, kan mereka kiranya itu tikus. Jadi setelah itu suara itu ada lagi yang gedruk-gedruk, yang kayak lari-lari, suara tikus lari. Nah terus diperiksa, ternyata suara itu berasal dari salah satu lemari yang bergoyang. Jadi lemari itu yang posisinya gini, dia dari kayak ada orang di dalamnya lagi berusaha untuk keluar. Nah si Mister ini berusaha untuk mencari kunci untuk membuka si yang lemarinya, tapi ternyata tidak ada kunci yang bisa membuka lemari tersebut. Nah, setelah kejadian itu, si Mister dan temannya ini sudah tidak pernah berani lagi tidur di malam hari di kamar tersebut atau di setiap kamar yang lainnya. Jadi mereka itu tidurnya di ruang tamu di depan TV. Jadi kasurnya itu diangkat ke ruang TV. Nah bukan cuma itu, banyak lagi kisah-kisah dan cerita-cerita yang tidak berhenti di situ aja. Mulai dari adanya penampakan cewek berbaju merah, terus ada yang menyerupai sosok temannya. Nah sampai-sampai si pembantunya si Mister ini dihantui juga. Jadi sebelum si pembantu ini datang ke rumah tersebut, si Mister ini sudah melepas foto-foto si eyang yang tertempel di dinding-dinding rumah tersebut. Nah malamnya setelah si pembantu itu tiba, si pembantunya mimpi didatangi sama eyang-eyang. Mimpi itu si eyang lagi megang tangannya si mbaknya, si pembantunya ini nih, sambil eyangnya berkata, tolong jaga rumah saya. Oh my god, dari nada itu aja gue udah merinding coy, merinding dong, kebayang. Nah terus subuhnya si Mister ini bangun dan dia heran karena si mbaknya udah ada di sofa tempat mereka tidur. Nah, ditanya lah mbaknya ini, mbak kenapa? Terus mbaknya jawab dengan nada takut dan udah mau nangis, saya mimpi mas, saya mimpi didatangi sama ini mbak eyang di mimpinya itu. Nah terus ya palingan kan kalau kita mimpi kan ya palingan kita kan bisa berpikir nah itu cuma mimpi, bunga tidur. Nah tapi si mbak ini nunjukin tangannya. Nah jadi di tangan itu ada bekas tangan. Jadi kalau tangan di cengkram gini kan, kalau di cengkram lama kan pasti ada bekasnya warna merah. Nah bekas itu ada di tangan si mbaknya. Kok ada tangan bekas cengkraman ini ada di tangan si mbak itu. Nah terus si Mister ini kan heran, si eyang-eyangnya itu siapa? Jadi si Mister ini terus pergi ambil foto si eyangnya, terus ditunjukin sama si pembantunya. Tadi ditunjukin, kagetlah si pembantu karena yang datang di mimpinya itu yang ya si eyangnya si Mister ini. Terus itu nggak berlanjut di situ aja. Jadi ada beberapa kisah lagi yang diceritakan di video yang diupload di Raditya Dika,
Jadi kalian yang masih penasaran, yang belum nonton videonya, langsung saja cek di channelnya Raditya Dika. Ada tuh videonya beberapa sesi, jadi 1, 2, 3 lah gitu. Nah, terus setelah itu, jadi karena rumah ini dianggap penghuninya, jadi si Mister ini berinisiatif untuk mengundang teman-temannya datang ke rumah tersebut. Nah, dengan teman-temannya juga mengalami hal-hal yang bisnis juga, mulai dari api menyala lah, terus ada penampakan lah. Terus yang Raditya Dikanya itu sendiri yang dialami di rumah itu adalah pada saat dia sudah mau tidur, pintu yang menuju kebun di rumah ini diketuk-ketuk coy, diketuk-ketuk sama orang. Padahal itu udah tengah malam loh. Siapa juga yang dari kebun ngetuk-ngetuk pintu tengah malam? Nah, penasaran kan mereka ini. Jadi mereka buka pintu, nggak ada orang. Tutup lagi, berusaha untuk tidur, ada lagi yang ngetuk tak. Nah, terus mereka penasaran kan, jadi mereka keluar dari pintu itu, meriksa pintunya, ada lagi yang ngetuk dari dalam. Nah, kebayang nggak tuh itu jinnya ngefans? Itu tanya ngefans atau mau gimana itu? Nggak tahu kan. Nah, dan cerita itu banyak cerita yang menyatakan bahwa banyak kejadian terjadi di rumah itu. Nah, mulai dari banyak gangguan. Nah, ternyata setelah dikelumik lebih dalam lagi, hantu itu sebenarnya nggak mengganggu, cuma mereka ingin menampakkan dirinya dan mengatakan bahwa mereka ada di sini. Nah, menampakkan dirinya, memberitahukan ke kita kalau dia ada di situ. Iya sih, bisa masuk akal juga, tapi caranya itu loh, nggak juga kan harus nyalain api lah, gedor-gedor pintu lah, gini-gini lah, kan itu nakutin coy. Nah, begitulah kisah itu sampai diceritakan beberapa orang dan sudah banyak orang yang tahu, dan sekarang rumah itu kosong lagi, nggak ada lagi mungkin yang tinggal di rumah itu, aku juga kurang tahu. Nah, itulah tadi kisah tentang rumah Eyang Jogja. Kalau kalian masih penasaran dengan videonya, atau kalian ingin lihat langsung videonya, langsung cek di channelnya Raditya Dika. Atau kalian yang sudah nonton videonya dan merasa videonya itu menyeramkan, atau ada lagi kisah yang kalian tahu yang belum aku ceritakan, silahkan komen di bawah ini. Oke, lanjut kita ke kisah kedua. Nah, kisah kedua ini sudah terkenal sampai kemana-mana nih. Siapa sih yang nggak tahu tentang cerita horor KKN Desa Penari? Nah, pasti pada tahu kan. Nah, cerita ini berlokasi di Jawa Timur dan kemudian terekspos pada tahun 2009. Nah, cerita ini kemudian banyak diceritakan kembali orang lain. Jadi cerita ini berkisah tentang beberapa mahasiswa yang akan melakukan KKN di Desa Penari. Nah, mereka itu terdiri dari Bima, Ayu, Nur, dan masih banyak lagi, ada juga Anton dan Widya. Pokoknya kalau nggak salah dia itu 3 cewek 3 cowok lah ceritanya gitu. Nah, mereka itu kemudian pergilah ke Desa Penari ini untuk melaksanakan KKN. Nah, konon katanya di desa itu masih belum terlalu terekspos oleh orang-orang kota, dan ada sebuah tempat yang bisa dikatakan hutan yang konon katanya sebagai tempat tinggal para makhluk gaib. Nah, aku juga kurang tahu sih karena aku belum pernah ke sana. Nah, konon katanya di tempat ini ada sosok penunggu yang bentuknya kayak penari dan dinamakan dengan Badawaruni. Nah, sosok ini konon katanya menempel pada salah satu mahasiswa yang bernama Widya. Nah, pada saat itu dah diceritakan lama. Nah, yang bikin cerita ini tambah horor dan bikin orang-orang mendengar merinding karena yang Bima dan Ayu itu harus kehilangan nyawa mereka karena mereka telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya di tempat itu. Nah, jadi sebagai konsekuensinya sih ya aku juga kurang tahu ya gimana, kan namanya juga makhluk, mereka punya tempat tinggal, dia nggak, kita sebagai manusia nggak bisa seenaknya keluar masuk berbuat seenaknya. Jadi ya setidaknya kalian yang datang ke tempat horor atau tempat yang dianggap angker, setidaknya kalian juga harus punya adat dong, karena mereka juga makhluk-makhluk ini juga pastinya punya adat sama kayak manusia. Ya pokoknya begitulah ceritanya, memang
agak mengerikan dan membuat merinding. Nah, aku juga tidak tahu seperti apa ceritanya secara detail, karena cerita ini udah dari mulut ke mulut dan udah banyak cerita yang berubah gitu. Nah, selanjutnya kita ke cerita ketiga. Nah, cerita ini tentang sebuah bus berhantu, bus Bekasi Bandung. Nah, jadi bus Bekasi Bandung ini ngetren karena salah satu postingan dari seorang mahasiswa yang bernama Habibie nih. Jadi ceritanya si Habibie ini naik ke bus hantu ini. Nah, ceritanya gini, si Habibie naik ke bus hantu ini. Nah, duduklah dia di bangku yang ada di bus dong. Nah, yang bikin dia heran, kok dari tadi aku duduk, kok si kondekturnya belum minta-minta uangnya nih. Terus yang bikin dia heran lagi, orang yang duduk yang ada di dalam bus itu mukanya semua pada pucat, diam aja di bangkunya, udah kayak apa ya, kayak patung, diam aja gitu dengan muka pucatnya. Penasaran kan dia, bikin merinding. Nah, yang aku naik ini bus apa lagi? Untungnya si Habibie ini masih bisa turun dari bus itu. Untungnya masih bisa turun. Nah, setelah itu banyak nih orang-orang yang menceritakan kisah itu, yang konon katanya bus yang punya rute Bekasi ke Bandung itu memang ada bus hantunya. Aku juga nggak tahu, karena banyak cerita yang mengatakan. Mungkin kalian yang tahu ceritanya atau tahu kisahnya, komen di bawah. Oke, selanjutnya kita ke cerita yang lumayan angker juga, horor juga. Kereta Manggarai. Kereta hantu Manggarai ini pernah ngetren juga loh. Nah, konon katanya di perlintasan kereta api ada kereta api 4 gerbong yang sering lewat pada malam hari. Nah, cerita ini diceritakan oleh si penjaga apaan sih yang penjaga kereta api ini, gua kurang tahu juga. Si penjaga ini yang heran, kok jam 4 pagi udah bukan jadwalnya kereta api melintas, kenapa ada kereta api nih yang melintas tanpa lampu. Nah, jadi heran lah, kan udah nggak ada jadwal lagi kereta untuk beraktivitas pada waktu itu, tapi kenapa tiba-tiba ada kereta api 4 gerbong tanpa lampu melintas? Dari mana arahnya? Dan tidak terdaftar juga itu si keretanya kapan melintas, terus mau kemana arahnya. Nah, cerita ini kemudian bukan cuma diceritakan 1-2 orang saja. Jadi ada beberapa orang sudah menceritakan yang konon katanya sudah pernah melihat si kereta hantu Manggarai ini. Bahkan sudah ada yang pernah naik nih di atasnya. Waduh, naik di atasnya lagi. Jadi katanya, ceritanya sih ada seorang mahasiswa laki-laki yang naik di gerbong kereta itu. Nah, saat dia naik, dia heran melihat semua orang yang ada di kereta itu isinya pokoknya pucat dan diam aja. Nah, bikin dia merinding, dia melihat koran keluaran 1950-an. Aku juga tidak tahu, mungkin di tempat itu, menurutku ya, mungkin di tempat itu pernah ada tragedi kecelakaan atau tragedi apa yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan banyak nyawa yang terenggut. Ya, kita juga nggak tahu. Ya, mungkin juga sih, kadang-kadang sih gitu ya. Jadi makhluk ini, makhluk yang masih belum terima dengan kematiannya itu, kadang mereka itu mengulang kisahnya mereka kembali. Jadi seakan-akan mereka itu memperlihatkan kisah yang dia ingat sebelum dia meninggal. Mungkin beberapa dari makhluk ini yang dia ingat itu ya pas dia naik kereta, jadi kayak memori dan energinya itu ya cuma di sekitaran situ aja. Aku kurang tahu juga sih, mungkin cuma yang menampakkan diri, atau mungkin sudah ada yang diganggu, ditampakin, ditakut-takutin. Nah, selanjutnya cerita ke-5. Cerita ini tentang misteri Mr. Gepeng. Nah, cerita ini
berawal dari seorang Mister bule lah ceritanya, seorang bule atau apa nggak tahu, yang penting bule lah, orang luar negeri yang konon katanya tertimpa lift sampai badannya remuk dan gepet. Coy. Nah, konon katanya si Mister Gepeng ini sering menunjukkan wujudnya dan sering menakut-nakuti beberapa orang di toilet. Kadang di toilet sekolah, di toilet kampus, toilet umum, dan toilet-toilet lainnya yang sering menampakkan wujudnya yang gepeng ini. Dan ada juga cerita yang mengatakan bahwa apabila kita ingin kaya, kita cukup menelpon nomor 77777 sebanyak 7 kali, yang konon katanya itu adalah nomor si Mister Gepeng. Jadi ya buat kalian yang ingin kaya, hubungin aja nomornya Mister Gepeng kali aja. Kalian itu dikasih uang atau ditransferkan uang gitu dari si Mister Gepeng. Kalau ceritanya kita ditransferkan uang, dikasih uang sama si Mister Gepeng karena kita nelpon, nomornya gimana caranya ya? Dia kan udah gepeng, udah mati pula. Gimana caranya ya dia kirimkan kita uang, kasih kita uang? I don't know. Mungkin di sini sudah ada yang dikasih uang atau sudah pernah nelfon nomor itu? Komen di bawah, komen. Dan akhirnya kita sampai ke cerita terakhir. Nah, cerita ini udah terkenal banget nih, gue itu dulu masih zaman SD, cerita ini udah difilmkan. Siapa nih yang nggak tahu tentang hantu jerut purut? Nah, hantu ini terkenal banget nih, dan salah satu sosok yang terkenal di tempat pemakaman jerut purut ini adalah sosok pastor tanpa kepala. Sosok pastor tanpa kepala. Bayangin nggak lu, tiba-tiba sosok pastor itu datang nemuin lu tanpa kepala. Kalau gue sih ya mungkin kalau gue udah kadang ngeliat, tapi pasti gue lari juga dong. Orang tanpa kepala, pastor lagi. Nah, orang katanya sosok pastor ini sudah sering menampakkan diri. Bahkan si penjaga kuburan pun sudah pernah melihat si sosok pastor tanpa kepala ini. Nah, konon katanya si sosok pastor tanpa kepala ini sering muncul dan menunjukkan dirinya karena katanya dia sering mencari kuburannya. Memang si pastor ini dikubur di mana gitu? Masa dia nggak cari kubur? Masa dia nggak tahu kuburannya? Atau mungkin ya, ini menurut gue sih, atau mungkin si pastor ini lagi cari kepalanya kali ya? Aku nggak tahu. Nah, si sosok pastor ini kerap kali muncul, dan masih banyak sosok sih yang sering muncul di pemakaman jerut purut ini. Cuma yang paling sering dominan muncul itu sih sosok pastor yang tanpa kepala ini nih, yang katanya sering kali menunjukkan dirinya dan nakuti orang-orang di sekitar. Tapi kalau gue sih mana ya? Kalau menurut gue mungkin dia nggak mengganggu sih, cuma mungkin di sini posisinya si hantu pastor ini yang tanpa kepala ini lagi cari kepalanya gitu kali ya. Mungkin dia lagi cari kepalanya, jadi kayak dia itu setiap malam atau mungkin ada saat tertentu, baik itu malam Jumat atau malam-malam yang tertentu, mungkin dia itu nampakin dirinya supaya kayak dibantu kali ya untuk dicarikan kepalanya yang nggak ada itu kali aja. Nah, kan makhluk yang kita anggap sebagai hantu itu kan kadang juga mereka butuh bantuan juga, butuh pertolongan juga dari kita manusia. Aku juga kurang tahu sih. Nah, itulah tadi 6 kisah horor yang pernah ngetrend di masanya. Nah, mulai dari kisah rumah yang Jogja, terus ada kakak desa penari, terus ada bus hantu Bekasi Bandung, terus ada kereta hantu Manggarai, terus ada hantu Gepeng, Mister Gepeng, terus ada hantu jerut purut. Nah, menurut kalian nih, cerita mana yang paling horor dan bikin merinding? Kalau gue sih semuanya ceritanya horor ya, merinding juga, agak merinding, tapi gue lebih ke ceritanya si Raditya Dika, si rumah yang Jogja. Kenapa? Karena itu kan posisinya rumah, terus rumah besar, peninggalan, banyak makhluk. Yang bikin gue penasaran sih cuma yang itunya, makhluk ini tujuan utamanya menampakkan diri apa? Ajak main, mau perkenalan diri, atau gimana?
gue kurang tahu juga. Kalau yang sosoknya kayak desa penari, ya memang kan setiap tempat-tempat itu kan pasti memang ada penunggunya. Terus kita sebagai manusia ya harusnya juga tahu adab dong kalau kita pergi ke tempat yang dianggap angker atau dianggap ada penghuninya. Nah terus bus berhantu, ya kalau mungkin bus berhantu ini ya mungkin dulu pada zaman dahulu atau zaman-zaman tahun berapa gitu ada kejadian kecelakaan kecelakaan bus terus merenggut banyak nyawa. Nah, mungkin mereka kayak seakan-akan memperlihatkan memori terakhir mereka saat mereka masih hidup. Begitu juga dengan si kisah kereta hantu Manggarai ini, mungkin juga dia memperlihatkan jati dirinya kalau dia itu ada di tempat ini, atau mungkin dia lagi mencari sesuatu atau entahlah itu. Nah selanjutnya si Mr. Gepeng. Nah si Mr. Gepeng ini kalau menurutku kalau orang udah mati ya, orang udah mati kan udah nggak ada nih, udah kembalilah. Nah udah kembali ke tempat dia seharusnya berada. Nah mungkin yang sering menunjukkan ini mungkin sosok jin yang menyerupai si Mr. ini pada saat dia meninggal, atau mungkin ada beberapa sosok yang memanfaatkan si cerita Mr. Gepeng ini untuk menakut-nakuti orang. Kita nggak tahu kan biasanya kan mereka sering ini ubah bentuk dan manipulasi supaya kita bisa takut, apalagi dengan jin yang energinya kuat dan agak jahil gitu. Nah, dan terakhir adalah tentang kisahnya si pastor berhantu, pastor tanpa kepala ini. Ya namanya juga kuburan, nah pastinya juga ada penghuninya, orang udah tempatnya kok dikubur di situ. Sebenarnya sih bukan cuma di kuburan, di mana-mana mereka ada. Ya kita sebagai manusia ya harusnya ya, nah lakukan hal yang baik-baik. Kalau kita ke tempat yang angker atau ke tempat yang dianggap berpenghuni, nah salam ke atau apalah, yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya atau tidak mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita katakan. Karena terkadang banyak orang yang pergi ke tempat angker tapi tingkah laku dan bicara mereka ini yang membuat mereka masuk ke jebakan mereka sendiri. Jadi ya, jangan kalian anggap bahwa kalian itu ada penghuninya, atau mungkin kalian memang nggak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau hantu atau misteri hantu atau cerita-cerita horor. Itu nggak apa-apa sih ya, setidaknya ya kalian ya baik-baiklah datang ke tempat itu, bertamu secara baik-baik, datang secara baik-baik, biar nanti nggak ada apa-apa juga di kalian. Kan jadi ribet sendiri kan kalau kalian datang ke tempat ini terus ada yang kesurupan, terus ujung-ujungnya menjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, lebih baik mencegah kan daripada harus yang hal seperti itu. Nah itulah tadi cerita menurut aku, menurut Drag Out, cerita yang misteri hantu yang cukup lumayan angker atau bahkan horor menurut Drag Out. Nah kami di sini, nah percaya atau tidak, itulah cerita yang ingin aku bagi, bahwa hal-hal yang kalian anggap tidak ada ini, hal-hal yang kalian anggap hantu, hal-hal yang kalian anggap sebagai iblis lah atau jin atau apa, percaya atau tidak, mereka benar ada. Dan mungkin mereka lagi nonton bersama kalian saat ini atau lagi bersama dengan kalian saat ini, kita tidak tahu. Jadi cukup sekian itu video dari aku. Buat kalian pada record, jangan lupa kalian selalu gunakan waktu kalian untuk beraktivitas yang baik. Dan kalau kalian lagi bosan di rumah, jangan rebahan mulu, nonton aja channel gue Drag Out. Oke, salam record.